Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sesi tanya jawab, yaitu ayo kita berlatih 6.1 untuk bab aritmatika sosial. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan kondisi berikut yang mengatakan bahwa kondisi itu untung, rugi, atau impas, serta ketentuan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan. Soalnya sebagai berikut ya, ini ada tabelnya. Oke, kita langsung saja. Kalau dalam matematika ya, untung itu misalkan kalian punya duit 1.000, terus dibelikan atau dikeluarkan ya, dikeluarkan itu 500, maka akan menyisakan 500. Nah, itu kalian masih untung seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya, impas itu juga sebelum itu kita harus tahu dulu impas. Impas itu di mana ya pemasukan pemasukan sama dengan pengeluaran. Nah, kalau untung ya berarti untung ini di mana pemasukannya ini ya, pemasukan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, kalau rugi ya dalam matematika sendiri, pemasukan lebih kecil dibandingkan pengeluaran, itu disebutnya rugi. Nah, jika seperti itu kita udah belajar tentang definisinya ini, maka kita lihat nih 1 juta ya, karena pemasukannya 1 juta dikurang pengeluarannya 900.000, maka untungnya ini untungnya berapa? Ya tentu saja untungnya, misalkan kita tulis untungnya 100.000 seperti itu. Terus pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 1.200.000, maka pengeluarannya ini pemasukannya ini lebih kecil dibandingkan pengeluaran, maka ruginya berapa? Ruginya 200.000. Sekarang untuk yang nomor 3, pemasukannya itu 2 juta, pengeluarannya 2 juta juga. Nah, pemasukan sama pengeluarannya ini sama ya, maka impas. Nah, untuk nomor 4, pemasukannya itu 1.500.000, pengeluarannya 1.550.000, maka pemasukannya ini lebih kecil dibandingkan pengeluaran, maka ruginya berapa? Ruginya 50.000. Sekarang pemasukan sama pengeluarannya itu lebih besar mana? Pemasukan ya, karena bedanya selisihnya itu adalah 200.000, maka bisa kita sebut ini untung 200.000. Oke, segitu ya untuk nomor 1. Untuk nomor 2 ada pada video berikutnya yang ada di akhir scan dan yang ada di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian. Soalnya seperti ini, seorang pengusaha mengeluarkan ya 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar 250.000 rupiah, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu yaitu, oke, sebelum itu kita tulis dulu ya di sini pengeluaran. Nah, pengeluaran. Nah, seperti ini ya. 1 juta rupiah. Setelah itu apa? Kerugiannya. Kerugian 250.000. Nah, yang ditanyakan adalah pendapatan. Berapa ya pendapatannya? Oke. Nah, kalau untuk mencari pendapatan ya, kita jawab ya langsung nih. Pendapatan sama dengan pengeluaran dikurang dengan kerugian. Oke, sampai sini ya. Kita langsung saja memasukkan angkanya. Pengeluarannya tadi itu kan 1 juta ya. 1 juta. Kerugiannya kalian bisa lihat di sini ya.
itu 250.000. Oke. Pengeluarannya 1 juta dikurang dengan kerugiannya 250.000, maka pendapatannya itu adalah 750.000. Jadi pendapatannya ya, pendapatannya pada hari itu adalah ya, adalah 750.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kalau misalkan ya, dari rumus ini misalkan di soalnya itu yang ditanyakan adalah pengeluaran. Ya, kita balik saja. Pengeluaran sama dengan pendapatan ditambah ya kerugian. Nah, sekarang kalau misalkan mencari kerugian ya, mencari kerugian itu pengeluaran dikurang pendapatan. Oke. Nah, ini adalah rumus tambahannya ya. Jadi kita tidak hanya menjawab, tetapi kita juga belajar sedikit untuk mengubah suatu rumus di aritmatika sosial. Jadi soalnya seperti ini. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia mendapatkan laba sebesar 200.000 rupiah, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu yaitu, oke, kita akan bahas ya, pengeluaran atau bisa kita sebut dengan modal ya. Kalau pengeluaran itu sama aja kayak modal ya. Misalkan kan kita mau mendirikan usaha. Sebelum mendirikan usaha tentu saja kita harus beli barangnya dong, dan itu juga mengeluarkan uang. Nah, ini juga disebut dengan modal ya. Seperti itu. Jadi modalnya itu adalah 1.500.000 rupiah. Nah, sekarang laba. Laba itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah keuntungan ya. Laba itu keuntungan. Maka bisa kita buat laba di sini atau keuntungan. Itu 200.000 rupiah ya dalam soal. Oke. Pertanyaannya adalah maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu. Kalau pendapatan itu ya modal ditambah keuntungan. Pendapatan modal ya, modal ditambah laba atau keuntungan ya. Oke, asal labanya jangan di 2 kali ini ya, jadi laba-laba. Kita lanjut lagi ya. 1.500.000 rupiah ditambah dengan 200.000 rupiah. Maka menjadi 1.700.000 rupiah. Oke, selesai nih. Jadi besarnya pendapatan pedagang sayur ya, pedagang sayur adalah 1.700.000 rupiah. Oke. Nah, daripada kita langsung saja mengakhiri video ini, kenapa kita tidak membuat rumus lagi untuk memudahkan kalian juga ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan kalau yang ditanya adalah modal, yang diketahui adalah pendapatan dan sama yang diketahui, maka modal itu sama dengan ya pendapatan kurang dengan laba. Kita buat lagi, misalkan yang ditanyakan adalah laba, maka pendapatan ya, pendapatan dikurang dengan modal. Nah, seperti ini. Ini perubahan bentuk rumusnya. Oke, selesai ini kita ya. Nah, soalnya seperti ini. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya yaitu 6 juta rupiah per bungkus.
Jika ia merencanakan ingin mendapatkan laba Rp200.000 dari penjualan kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuatnya? Nah, ini soalnya terdapat dua rumus ya. Jadi, kita harus terlebih dahulu apa sih yang diketahuinya. Oke, kita buat ya. Yang diketahuinya itu yang pertama adalah modal ya. Modalnya itu adalah 1 juta rupiah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ternyata dia mendapatkan laba ya. Labanya itu berapa? Labanya itu ternyata laba itu atau keuntungan ya, Rp200.000. Jadi laba ini itu sama aja kayak keuntungan ya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk mencari terlebih dahulu, misalkan yang ditanyakan ya, kemasan yang berarti bungkusnya berapa bungkus ya, berapa kemasan atau berapa bungkus. Oke, ada lagi nggak yang kurang? Ternyata masih ada nih, harga per bungkus ya, harga per bungkus. Nah, ini adalah Rp6.000. Oke, kita udah dapat semua yang diketahui dan yang ditanyakan. Sekarang kita akan membahas solusinya. Yang pertama ya, penjualan itu ya, penjualan sama dengan modal ditambah dengan keuntungan atau biasa kita sebut dengan laba, biar kalian terbiasa ya. Jadi modalnya itu adalah 1 juta rupiah ditambah dengan labanya Rp200.000, maka menjadi 1.200.000 ya. Namanya penjualan pasti ingin dapat laba dong ya. Makanya kan modalnya berapa yang dikeluarkan untuk memberi barang ya, dan keuntungannya tuh maunya berapa sih, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mencari berapa sih banyak bungkusnya. Banyak bungkus. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah penjualan ya, penjualan dibagi dengan harga per bungkus, harga per bungkus. Nah, seperti ini ya. Pengeluarannya, oke, penjualannya ya 1.200.000 rupiah. Harga per bungkusnya itu tadi Rp6.000. Ini ya, kalian bisa lihat yang diketahuinya. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Oke. Sekarang karena di sini ada 02, kita tulis dulu ya, nolnya 2. Sisanya kan berarti 12 dibagi dengan 6. Tentu saja hasilnya 2 ya. Maka udah ketemu nih. Maka banyak bungkus yang harus dibuat ya, banyak bungkus kerupuk minimal ya, minimal yang harus dibuat adalah 200 bungkus. Oke, selesai ya. Oke, soalnya seperti ini ya. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya yaitu Rp8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan laba minimal itu Rp250.000 dari jualnya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Oke, kita akan mulai ya. Sama seperti soal nomor 4 ya. Kita harus terlebih dahulu mencari apa sih yang diketahui dari soal ceritanya. Yang pertama adalah modalnya. Modalnya itu adalah 1 juta rupiah. Sekarang harga baksonya per porsi ya. Harga per porsinya Rp8.000. Sekarang labanya. Labanya itu 250.000. Nah, laba ini biasa disebut dengan keuntungan ya.
laba. Nah, oke, yang ditanyakan apa? Minimal porsi ya, minimal porsi. Oke, kita udah dapat nih. Diketahuinya udah, ditanyakan udah. Oke, sekarang kita langsung saja ke solusinya. Yang pertama ya, rumus dari sebuah penjualan itu adalah modal ditambah dengan laba atau keuntungan. Jadi 1 juta rupiah ditambah dengan 250.000. Jadi penjualannya 1.250.000. Nah, ini baru penjualannya. Sekarang untuk banyaknya porsi minimal ya. Banyaknya porsi. Penjualan ya. Penjualan dibagi dengan harga per porsi. Per porsi. Seperti ini ya. Maka 1.250.000 rupiah dibagi dengan 8.000. Nah, seperti ini. Nolnya bisa kita coret ya. Ini coret. Nah, sisanya berarti 1.250 per 8 ya. Maka banyaknya porsinya yaitu 156,25. Atau kalau kita mau bulatkan karena ini minimal ya, bisa kita bulatkan, kalau dibulatkan seperti ini ya, menjadi 157. Oke, selesai deh. Jadi banyak porsi minimal ya, banyak porsi minimal yang harus dibuat adalah 157 porsi. Oke, seperti itu. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.